Hai, Assalamualaikum, this is Otan speaking. Balik lagi di channel Resiko. Kali ini saya akan membahas tentang Piala Dunia teman-teman, tapi dari sisi yang tidak biasa, yaitu sisi gelap. Tonton sampai habis ya, biar nggak salah paham. Sebanyak 100 hotel dibangun, jalur kereta, lalu ada perluasan bandara, dioptimalkan Qatar untuk menghelat Piala Dunia 2022. Teman-teman, Qatar bahkan membangun kota baru di sekitar Stadion Lusail yang nantinya akan jadi tempat digelar partai final. Nah, atas pembangunan masif tersebut, saya menyoroti kontroversi tentang isu pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran, teman-teman. Isu tersebut berkaitan dengan upah rendah dan korban jiwa pada pekerja pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 itu. Nah, teman-teman, inilah yang akan jadi fokus pembicaraan kita kali ini. The 2022 FIFA World Cup is Qatar. Sebelumnya, kita kilas balik dulu ke tahun 2010 di mana Qatar secara resmi terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 ketika Sepp Blatter masih menjabat presiden FIFA. Nah, di sini Om Sepp bahkan sempat menyesali keputusan terpilihnya Qatar, teman-teman. Tapi nggak ada hubungannya kok sama isu HAM pekerja. Jadi Om Sepp menyesal karena tahun 2018 diselenggarakannya di Rusia ya. Nah, menurut dia, Komite Eksekutif FIFA ketika itu sebenarnya ingin menunjuk Amerika Serikat di perhelatan 2022-nya dengan alasan perdamaian. Terpilihnya Amerika Serikat akan dianggap sebagai isyarat perdamaian jika dua lawan politik lama menjadi tuan rumah Piala Dunia secara bergantian. Teman-teman, yang kita tahu bersama Qatar memang tidak terlalu besar, tapi ya kita juga tahu kalau negara itu sangat-sangat kaya. Tapi ngomongin soal kekayaannya nih, saya pernah sempat heran karena dari informasi yang saya peroleh, bahwasannya di sana nih pada tahun 2010 mereka cuma punya satu stadion yang memenuhi standar internasional loh. Cuma satu, inget. Di negara kaya tapi punya satu stadion skala internasional. Nah, sekarang total kan ada 8 ya yang udah kelar dan dipakai untuk Piala Dunia. Ya jelas dengan waktu yang juga tidak panjang, yaitu 2010 ketika pemilihan dan 2022 penyelenggaraan. Pihak penyelenggara semacam mengebut pembangunan dan renovasi infrastruktur. Nah, pengebutan itu menimbulkan konsekuensi di mana adanya pelanggaran HAM yang menimpa pekerja migran khususnya. Dan masalah ini menjadi yang paling besar dan paling serius dalam perhelatan Piala Dunia termahal sepanjang sejarah, yang budgetnya 60 kali lipat lebih besar dibanding dengan Piala Dunia di AFSAL 2010, teman-teman. Today we celebrate, but tomorrow the work begins. It had made an unbeatable promise to FIFA. It would spend more money than any host had ever done before. The Guardian melaporkan 6.500 pekerja migran telah meninggal sejak pembangunan besar-besaran Qatar untuk menghelat Piala Dunia. Ini berarti rata-rata 12 pekerja migran dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka meninggal setiap tahun sejak Desember 2010. Jumlah korban tewas besar kemungkinan lebih tinggi karena angka tersebut tidak termasuk kematian dari sejumlah pekerja migran negara lain seperti Filipina dan Kenya. Kematian yang terjadi di bulan-bulan terakhir tahun 2020 juga tidak termasuk, teman-teman. Angka fantastis terkait kematian ini mengungkapkan kegagalan Qatar untuk melindungi 2 juta. 2 juta, banyak banget kan? Jadi untuk melindungi 2 juta tenaga kerja migrannya, dan lalai menyelidiki penyebab tingginya tingkat kematian di antara sebagian besar pekerja muda. Di antara penyebab seperti bunuh diri, kecelakaan di tempat kerja, dan sebagainya, tapi yang paling umum sejauh ini, teman-teman, adalah apa yang disebut dengan kematian karena penyebab alami, yang sering dikaitkan dengan gagal jantung, pernapasan akut, atau malfungsi dalam tubuh lainnya. Menurut data, 69% kematian pekerja India, Nepal, dan Bangladesh dikategorikan mati karena penyebab alami oleh otoritas Qatar. Pada tahun 2019, musim panas yang luar biasa di Qatar kemungkinan besar menjadi faktor signifikan dalam banyak kematian pekerja. Temuan The Guardian didukung oleh penelitian dari Organisasi Perburuhan Internasional PBB yang mengungkapkan bahwa setidaknya selama 4 bulan dalam setahun, para pekerja menghadapi tekanan panas yang luar biasa saat bekerja di luar ruangan. Bayangin aja nih, teman-teman, mereka tuh harus bekerja di luar ruangan dengan titik suhu maksimal mencapai 45 derajat Celcius.
Sedangkan untuk normalnya juga mencapai 30 derajat Celcius yang mana itu juga sangat panas. Terlebih jam kerjanya mencapai 10 hingga 12 jam gitu deh. Nah, Qatar dalam membangun dan merenovasi infrastrukturnya dalam ambisi untuk menghelat Piala Dunia terkesan mengabaikan nyawa-nyawa para pekerja imigrannya, bro. Penelitian The Guardian juga menyoroti kurangnya transparansi, ketelitian, dan detail dalam mencatat kematian. Kedutaan besar di Doha dan pemerintah di negara pengirim tenaga kerja enggan berbagi data. Ya, mungkin karena alasan politik, teman-teman. Qatar juga tentu sangat membantah angka-angka tersebut dan mengklaim bahwa hanya ada 37 kematian yang terjadi di antara pekerja di lokasi konstruksi stadion, 3 dikaitkan dengan kecelakaan kerja, dan 34-nya dikaitkan dengan penyebab lain. ونولي اهتمام كبير للأخوان والموظفين والموظفات القطريين والقطريات وأكد بشدة أن كل شخص لازم يحدد هدفه وين يبغى يشتغل الحياة المهنية وين يبي تكون حياته المهنية. Pemerintah Qatar sebenarnya selalu merilis statistik resmi tentang masalah ini setiap tahun, teman-teman. Meskipun kevalidan dan kelengkapannya sulit untuk diketahui. Tapi ya daripada nggak ada sama sekali, siapa tahu dengan adanya data ini jadi petunjuk kan. Seperti petunjuk ini nih, 12.412 laki-laki imigran meninggal tahun 2011 hingga 2020, teman-teman. Nah, sebanyak 5.935 imigran itu atau hampir setengahnya berusia antara 20 dan 50 tahun. Yang mana kita bisa menyebut mereka masih relatif muda. Kata kuncinya berarti hampir setengahnya imigran laki-laki meninggal terus di usia muda. Apa kalian juga merasakan ada hal yang aneh, teman-teman? Padahal ya, imigran yang masuk itu dipilih, jadi nggak asal masuk atau asal comot. Terus para imigran itu juga harus melalui pemeriksaan medis menyeluruh yang sangat ketat. Pemeriksaan medis itu juga bisa mengindikasikan bahwa pemerintahnya tidak main-main dalam merekrut. Nah, berarti yang masuk itu yang sehat dan yang muda. Tapi mereka yang sehat dan muda itu mengalami kematian dengan jumlah yang fantastis. Kalian bisa menyimpulkan sendiri ya, teman-teman. Cuman ya, betenya kematian itu sebagian besar diklaim sebagai kematian dengan penyebab alami gitu. Terus negara-negara lain seperti India yang menyuplai tenaga kerjanya mengamini apa yang diklaim oleh Qatar. Tuh, bukan mencari atau menyelidiki. Otopsi juga kabarnya tidak dilakukan terhadap pekerja yang meninggal itu loh, teman-teman. Padahal mah kan otopsi aja gitu. Kalau misalnya ada peraturan atau ada izin mah langsung aja gitu. Siapa tahu ketemu penyebabnya dan ditemukan penangkalnya. Banyaknya kematian ini mungkin juga sebagian besar disebabkan oleh paparan debu dan panas ekstrim di padang pasir. Kondisi tersebut bisa jadi yang membuat pekerja di luar ruangan menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan. Suhu seringkali lebih dari 40 derajat Celcius di musim panas, lalu suhu normalnya mencapai di atas 30 derajat Celcius. Qatar sebenarnya sudah lama sadar dengan potensi bahaya tersebut dan juga telah melarang pekerjaan di luar ruangan dari pukul 11.30 hingga 15.00. Nah, peraturannya ya sekedar peraturan kalau nggak ditegakkan. Di sini, Qatar lalai lagi, teman-teman. Banyak dari para pekerja yang bersaksi tentang jam kerja minimal 10 jam. Terkadang hingga 12 jam. Sekali lagi itu bertentangan kan sama peraturan Qatar sendiri yang tadi. हामी यस्तो दुःख काटेर बसिरहेको छ हजुर तर मुदिरले पनि एकचोटि मलाई सिकाउनु भयो राति 2 बजे राति Jam kerja yang gila, di bawah terik matahari, radiasi matahari, suhu panas akan berakibat pada kondisi di mana manusia akan mengalami henti jantung dan masalah ginjal. Nah, korelasi kuat antara suhu dan kejadian kardiovaskular yang tercatat di antara pekerja migran Nepal di Qatar sudah dikonfirmasi melalui jurnal medis kardiologi, teman-teman. Sekali lagi nih, teman-teman, angka kematiannya, penyebabnya, dan sebagainya memang akan disangkal pemerintah Qatar sendiri. Contohnya oleh Max Turon yang merupakan Direktur Organisasi Perburuan Internasional Cabang Qatar. Let me give two very concrete examples. One is on heat stress, and the most groundbreaking research that's ever been done on the impact of heat stress on workers' health. And we tested a variety of mitigation strategies. How could we control and make sure these workplaces are safe? That research informed what I feel is the most comprehensive, most progressive legislation on heat stress around the world. Doi itu bilang bahwa beberapa dari kematian ini mungkin bukan pekerja konstruksi tetapi pekerja kantoran atau pengangguran. Jadi datanya tuh semacam nyampur-nyampur. Nah, angka kematiannya bukan semata pekerja konstruksi perhelatan World Cup aja. Ya memang bisa jadi angkanya tidak seakurat yang diberitakan tadi. Tapi banyak pihak percaya angkanya tuh jauh lebih tinggi dari apa yang kita sebut dan kita lihat di berita hari ini, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sebenarnya sulit juga untuk mengatakan bahwa jika tidak ada Piala Dunia di Qatar, maka tidak ada konstruksi,
Tidak ada konstruksi, maka tidak ada kematian pekerja. Perlu diingat bahwa ekonomi Qatar meningkat 3 kali lipat antara 2005 hingga 2009. Itu artinya konstruksi besar-besaran memang sudah berlangsung sebelum negara itu dinobatkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Menyalahkan sepak bola atas semua kematian konstruksi di negara ini akan sangat naif. Tapi apapun sebabnya, kita patut untuk menggarisbawahi kelalaian Qatar dalam melindungi pekerja-pekerjanya. Padahal nih teman-teman, pada 2013, Konfederasi Serikat Buruh Internasional atau ITUC pernah mewanti-wanti atau semacam memberi warning kepada Qatar bahwasannya kegilaan konstruksi menjelang Piala Dunia FIFA beresiko merenggut nyawa setidaknya 4.000 pekerja selama 7 tahun ke depan jika ketentuan tidak dibuat untuk menjamin hak-hak pekerja migran. Tapi lagi-lagi Qatar lalai dalam mengindahkan peringatan tersebut, teman-teman. Teman-teman, saya juga mau share informasi yang saya temukan bahwasannya sebagian besar dari sekitar 2 juta buruh migran yang bekerja di Qatar dipekerjakan melalui sistem tenaga kerja paksa yang dikenal sebagai sistem kafala. In a system known in the Middle East as kafala. The kafala system can be a form of modern-day slavery, and the features of it amount in some cases to forced labor. Jadi kafala merupakan sistem yang mengikat pekerja melalui serangkaian kontrak secara hukum, teman-teman. Shocking revelation was yet to come. Ibrahim shows me his contract. Is this one the first contract he's sending to the agent in Kenya? So they show you this contract, Yeah, and this is the contract that you sign initially. Yeah, basic salary. Pekerja migran jadi mendapatkan pekerjaan di Qatar nih melalui agen perekrutan gitu. Seperti yang kita tahu, agen itu kan bukan hobi tapi ya emang nyari duit. Makanya para pekerja migran ini semacam nyetor gitu untuk mengamankan posisinya. Seringkali biaya yang disetorkan itu juga sangat tinggi, teman-teman. Terus, audit tahun 2021 menemukan bahwa lebih dari 2/3 pekerja itu telah membayar biaya perekrutan rata-rata $1.733. Itu jumlah yang sangat besar tentu saja dan butuh berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun bagi pekerja migran untuk semacam balik modal, teman-teman. Tapi nih katanya, agen-agen itu juga sering menyalahgunakan wewenang seperti mengambil paspor pekerja untuk mencegah para migran beralih pekerjaan. Beberapa di antaranya juga memiliki kasus yang berkaitan dengan hak asasi seperti pencurian upah, kayak yang dilaporkan Human Rights Watch. Terus jam kerja yang gila banget, yang berlebihan, terus kondisi kerja dan kehidupan yang berbahaya, hingga pelecehan fisik dan seksual. Wah, miris banget kan? saya Kerala. Saya Kerala में India. मेन पावर को इसको तो नहीं दिया. इसका तो नहीं दिया। अच्छा इसका तो क्या है, हम इधर काम करेगा, मनी आएगा अब महीना में 3,000 मनी, 1,000 नहीं 1,000 बस. सैलरी तो 900 है, नेपाल में बताया वो 1200 है प्लस 300 खाने का है. जब ऐसा मालूम होता है तो बहुत घबराहट होता है और क्या. Pokoknya banyak pelanggaran terhadap pekerja migran di Qatar dan negara-negara Teluk lainnya terkait dengan sistem yang disebut kafala yang tadi Mimin jelaskan. He talks he say I'm a boss so you can do anything you want to do. So you came from far to work but you get nothing, my friend. Pekerja migran juga posisinya tentu lemah sehingga sulit berbuat banyak apalagi komplain. Seperti sebuah laporan dari Badan Amal Hak Asasi Manusia dan Hak Buruh, Equidem, yang berjudul "Jika Kami Mengeluh, Ya Kami Dipecat". Jadi serba salah kan para pekerja itu. Mau pulang tapi udah bayar buat kafala tadi. Mau lanjut juga kayak anjing kerjaannya. Makin stres, terus juga capek banget. Ya wafat nih mereka. Terus laporan Equidem juga menyebut bahwa pekerja migran dari Afrika dan Asia diberi pekerjaan paling sulit dan digaji paling rendah. Seorang pekerja migran berkata bahwa jika mereka protes, para atasan akan mengancam memotong gaji atau memecat. Atasan sering meneriakkan kata-kata kasar dan terkadang bahkan memukuli para pekerja. Inilah mengapa tidak ada yang protes, teman-teman. Jadi, sistem kafala ini sebenarnya sudah dihapuskan oleh Qatar sendiri pada 30 Agustus 2020. Penghapusan ini memungkinkan pekerja untuk bebas berpindah atasan atau majikan. Qatar juga mengumumkan akan memberikan upah minimum bulanan untuk semua pekerja sebesar 1.000 rial atau $275. Nah, penghapusan itu memang berjalan, teman-teman. Jadi, ya nggak cuma peraturan kayak yang tadi-tadi. Laporan Al Jazeera mengungkapkan bahwa sejumlah pekerja memang berhasil berpindah pekerjaan dan majikan. Tapi jangan senang dulu. Reality Check 2021 yang dilakukan oleh Amnesty International mengatakan bahwa praktik
seperti menahan gaji dan sebagainya masih marak. So we try to speak with our boys. If there is release, he say no release here. No release, what do you mean? Yeah. What do you mean release? Yeah. You can't quit. Jadi ya, Qatar lagi-lagi lalai dalam menegakkan peraturannya sendiri. Anyway, di balik semua statistik tadi, terdapat banyak cerita sedih tentang keluarga yang hancur karena ditinggal mencari nafkah utama mereka. Mereka berjuang untuk mendapatkan kompensasi dan juga bingung sama kematian orang-orang yang mereka cintai itu. But some families who lost loved ones were left without compensation. He also says, to this day, he's received no compensation. Sujan would often complain about the conditions in Qatar, the heat, the grueling work, that he wasn't receiving the agreed wage, that he often had to wait months to be paid. Tapi perlu diingat teman-teman, bahwasannya bukan hanya Qatar yang harus bertanggung jawab. FIFA juga harus semacam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah-masalah tadi sesuai dengan prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia yang diadopsi FIFA sendiri pada tahun 2016 dan kebijakan hak asasi manusia. Jadi teman-teman, jangan-jangan World Cup kali ini sepi karena kutukan para tumbal itu kali ya. Sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stadiums like Lusail will continue to be a grim reminder that it all came at a human cost.